Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam uraian saya mengenai tasawuf, sudah saya jelaskan bahwa tasawuf itu mempunyai 3 tubuh atau 3 rangka atau selontongan, ya, atau kelompok. Yaitu pertama, pengertiannya, intinya ini yang pertama, yaitu yang sudah saya terangkan. Intinya tasawuf itu 2. Pertama al-faqr atau iftiqar, dan yang kedua zuhud. Ini intinya. Lalu yang kedua mengenai kelompok yang kedua atau selontongan atau rangka yang kedua, yaitu tentang akhlak. Akhlak yang harus diusahakan, dilatih, sehingga akhlak itu dimiliki atau dipakai. Ini yang kedua. Ini yang malam ini akan saya terangkan tentang kedua ini. Ini belum pernah saya terangkan. Lalu kelompok yang ketiga, yaitu yang disebut adab yang merupakan amal-amal atau amalan-amalan, wiritan, dan tata cara untuk menghadapi tiap-tiap waktu dan tiap-tiap ada kejadian atau insiden. Ini jadi orang tasawuf itu ringkesnya yaitu, tetapi untuk menguasai ini itu yang sulingan berapa itu? Hah? Lorong? Iya, bukan di sini. Oh ya sudah. Untuk itulah maka hidup seorang tasawuf itu merupakan rentetan atau silsilah atau sambungan rantai, di mana dia selalu dan terus-menerus melakukan riyadhah dan mujahadah, sehingga katakan saja dari seorang yang jahat menjadi orang yang berbudi dan menjadi orang Islam yang baik. Saya tambahkan di sini keterangan bahwa umumnya orang Islam sendiri ada yang menganggap bahwa tasawuf itu merupakan satu ajaran atau merupakan ketentuan pedoman hidup bagi orang yang khusus, ya, khusus. Seolah-olah tidak semua orang Islam itu harus berusaha memiliki tasawuf itu. Jadi dengan perkataan lain, sampai hari ini masih ada orang mengira bahwa orang Islam itu boleh tidak bertasawuf. Padahal menurut pendapat saya tidak benar. Sebagaimana tauhid iman, syariat fikih atau Islam itu tidak bisa dipisah-pisah, maka tasawuf yang merupakan ihsan ini pun tidak bisa dipisah. Jadi
Kalau ingin jadi orang Islam yang baik dan sempurna, paripurna, yang sempurna, itu memang harus 3 ini dijadikan satu. Ya iman, ya Islam, ya ihsan. Ya itu yang dinamakan, kalau iman itu artinya tauhid, ya. Kalau Islam itu dinamakan syariat, lalu ihsan dinamakan tasawuf. Jadi ini telu-telunung atunggal, tritunggal. Malah saya secara ya artinya secara tegas ingin menyatakan, dalam arti saya bertanggung jawab terhadap keterangan saya ini, yaitu bahwa barulah, ini saya katakan, orang itu disebut ahlu sunnah wal jamaah, mempunyai kepribadian ahlu sunnah wal jamaah, mempunyai mental, tipe, kesyahsiyah atau kepribadian, bukan saja pengertian, tapi memakai menjadi pribadinya, kepribadian ahlu sunnah, ya 3 ini. Jadi seorang Islam yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu artinya ahlu sunnah, sunnatur rasul. Itu ya harus 3 ini syaratnya. Ya dia itu mempunyai iman yang benar, terus yang melakoni syariat, yang memperdalam dan menyempurnakan dalam arti ihsan. Nah ini kesimpulan saya tentang, kalau ditanya siapa itu ahlu sunnah wal jamaah, maka saya jawab dengan singkat, yaitu yang bisa berusaha menurut kemampuannya masing-masing, tritunggal, trilogi. Ya dia beriman tauhid, ya bersyariat Islam, ya bertasawuf ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu sabda Nabi sendiri, seperti diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Sekarang tentang akhlak. Di sini di dalam keterangan kitab Awariful Ma'arif karangan Imam Suhrawardi diterangkan begini. Sing jeneng wong sufi iku yaiku wong sing kelebu ning dawuhe Kanjeng Nabi iki. Dawuhe ngene, ya bunayya. Iki dawuhe Kanjeng Nabi marang sahabat Anas bin Malik sing dadi kongkonan-kongkonane kon pakon Kanjeng Nabi. Iki si arek mulai ngeladani Kanjeng Nabi mulai umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Sahabat Anas bin Malik terus menerus ngeladeni Kanjeng Nabi mulai umur 10 sampai umur kalidoso. Lalu terus tunggal waktu diceluk, ditimbali. Anas, ger, ya bunayya. In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghashun li ahadin faf'al. Ger, kon tak kandhani. Nek kon iso isu-isu sampai sore, atimu resik gak ono reget nang wong liya, yo lakonono. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya bunayya, anakku, ger, wa dzalika min sunnati, iku perjalananku, iku tumindakku. Wa man ahya sunnati faqad ahyani. Sapa sing ngurip-ngurip sunatku, lelampahan-lelampahanku, faqad ahyani, mongko berarti wong iku ngurip-ngurip aku. Seolah-olah saya ini dihidupkan kembali. Bukan dengan dipatungkan, ya, monumen, patung supaya orang ingat. Kanjeng Nabi tidak begitu caranya. Siapa yang ingin, ya ini cara lafal lafal pinjamannya. Siapa yang ingin menegakkan monumen
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegakkan, katakan ya ini dengan tanda kutip, patungnya Rasulullah, maka hidupkanlah sunnatnya. Seolah-olah Nabi, katanya Nabi sendiri ini, seolah-olah saya hidup kembali di tengah-tengah kamu kalau kamu menghidupkan sunnatku. Waman ahyani, dan siapa yang menghidupkan aku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama aku di sorga. Ini sabda Nabi. Datang sahabat Anas bin Malik, kirangan niku pas umur pinten niku, tapi sing terang panjenengane niku mulai umur 10 sampai umur 20 niku ngeladeni Kanjeng Nabi. Nah niku satu waktu mendapat dawuh niki wau. Teng mriki dikupas lajeng kalayan para ulama-ulama sing jeneng ngurip-ngurip iku ya apa? Ngurip-ngurip sunnate Kanjeng Nabi ku ya apa? Nah, teng mriki dibagi 3. Siji, pertama kali wong iku nek cara wong berangkat lunga, budal mulai budal sing diperhatekno, sing disimpen yaiku dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Aqwaluhu. Ya, dawuh-dawuhe. Kenapa dawuh Kanjeng Nabi itu sing diteguhan? Pertama, ibarat orang berjalan bepergian aja lenang, kene kasih teguh kada. Deki monpon tengah-tengah perjalanan bi'a'malihi pas nenderah de amal-amal lelampana Kanjeng Nabi. Gelak jauh bener tok se yakin, se pelajari apa dawuh Kanjeng Nabi iki. Terus dilakoni. Itu di tengah jalan terus dilakoni. Nek wis dilakoni terus dalam perjalanan, akhirnya dia orang itu bi akhlaqihi. Nggunakne akhlake Kanjeng Nabi. Dadi iki telu iki sing jeneng sunnati, ngurip-ngurip sunnatku iku telu. Nomor 1 dawuh-dawuh Kanjeng Nabi dilarisno maneh. Ya, disiar-siarno maneh. Kata-kata mutiara dari Nabi itu yang harus digali. Ya, ini 1. Nomor 2, kita sendiri mengamalkan amal-amalnya Kanjeng Nabi apa saja, baik di dalam bidang ibadah maupun di bidang adat, di bidang adat kebiasaan di luar ibadah. Nah, itu amal-amal itu ditiru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ingin saya terangkan, akhlak. Akhlak. Sebab akhlak itu artinya di dalam hati, di dalam hati. Nah, sedang di dalam ilmu tasawuf, akhlak itu tidak bisa itu dimiliki, itu tidak bisa begitu saja. Uang pamane dituturi, kowe ngene, terus sak nalika dadi apik, gak iso, ndak gampang. Untuk memiliki akhlak ini harus ditempuh pertama kali. Syarat mutlak. Ya. Ini tidak bisa ditawar lagi. Bahasanya kalau menurut kitab sederhana, tapi prakteknya atau pengertiannya itu merupakan revolusi besar-besaran di dalam tubuh orang. Apa itu? Kata-katanya sudah taubat. Ini syarat mutlak. Nah, uang ingin memiliki akhlak Nabi, tidak mungkin kalau tidak dibersihkan dulu hatinya daripada kotoran-kotoran. Nah, membersihkan kotoran ini, ingin memperbaharui hidup, ingin menutup halaman lama dan membuka lembaran baru di dalam hidupnya, ini yang disebut taubat. Jadi kata-kata taubat itu sederhana, tapi itu merupakan satu syarat dan pengaruhnya besar sekali. Dan orang tidak mungkin akan menempuh perjalanan seterusnya di dalam tasawuf khususnya, atau di dalam arti memiliki akhlak Nabi, kalau tidak melewati pintu gerbang ini. Pintu gerbang berani menjebol kesalahan yang sudah, berani mengakui kelemahan diri sendiri, berani mengakui di mana letak kelemahan saya. Dan kalau dia sudah mempunyai kesadaran terhadap kelemahan diri sendiri,
mempunyai tekad untuk menjagai dan memperbaiki. Ini namanya tobat. Tobat. Ini semua ajaran tasawuf itu begitu. Tidak bisa memakai akhlak kalau tidak membersihkan dulu, yaitu dengan tobat itu. Nah, karena itu saya tempo hari menerangkan, nek cara ringkas, tasawuf itu bergerak dalam 3 huruf, ya, kha, ha, jim. Berangkat dari kha, terus masuk ke ha, terus naik ke tingkat jim. Ini tasawuf. Napa niku kha, ha, jim niku? Kha takhalli. Takhalli artinya membersihkan diri, membersihkan sifat-sifat yang negatif, membersihkan atau menggagai kelemahan diri sendiri. Terus terang mawon ya, semua angel itu mengenal kelemahan sendiri. Saangelan itu untuk mengetahui cacatnya awak dhewe apa, elek itu apa, itu paling repot itu. Kenapa sebabnya? Sebabnya ana wong ngandani kok niki ngene-ngene, eleke dituduhno malah nesu. Malah mboten gelem ngakoni malah nesu. Oh, kon tak antem kok kon ini. Jadi ngakoni bukan mengenal kelemahan cacat awak dhewe itu sudah satu pekerjaan yang berat. Nah, ini yang harus dilatih. Semua ajaran tasawuf itu ya ini diublek gitu. Sampai ono sing katanya Imam Jazuli itu diterangkan sampai beliau ini 14 tahun oleh dandani awak dhewe. Sampai ono saya dengar cerita itu loh, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa Al-Haddad itu? Al-Haddad itu tukang besi, pandai. Apakah Habib Abdullah bin Alwi itu tukang besi, tukang pandai, tukang jaran? Oh bener. Haddad itu tukang besi, mande Athena. Athena ini di tempat, ya bor, itu giteng, pelko, itu silating. Nekah Al-Haddad itu, bukan tukang besi. Oh, mondar itu saya Al-Haddadi, ya saya. Tukang pandai besi, bukan begitu. Haddad itu haddad qalbi. Jadi tukang besi terhadap hati ini dewi, jujur hati ini. Ini aku dilok lawang iki disimpan itu. Ucapan orang, malah ucapan musuhnya itu didaftar. Musuhku, sebab orang itu kalau benci tentu akan mencari sifat yang paling elek dari orang itu. Justru yang ditunggu. Apa kata musuh saya? Ini, kon iki sombong, kon kementus, kon iki cerek, medit. Ini dicatat, terus dibawa dalam kamar. Apa ya tenang, tak aku iki dilokno wong kok ngene. Diudah aku tek diublak aku ya, diumbah aja. Bener. Sebab nek bener gak kira musuhku itu ngilok-ngilok aku ini terus. Oh, nek ngono iki. Pasti apa carane aku ngatasi iki. Lho ini sih doublek. Itu namanya kho. Nek wis iso ngresiki, barulah dia masuk di dalam pintu yang namanya hak. Hak tahalli. Jadi ini kalau tulis kho at-tahalli. Tahalli. Hak at-tahalli itu tulisannya pojok. Ini perjalanannya mublek di sini. Ini kadang-kadang suwi. Nah ini berhasil, barulah kita itu masuk ke pintu yang kedua, tahalli. Maknanya menghias dirinya dengan akhlak yang baik. Nah ini akhlak itu di sini. Tahalli itu berhias, tahalli itu berseni. Tahalli menghias, artinya memakai
sifat-sifat yang baik sehingga menjadi watak, menjadi akhlak. Bedanya sifat sama akhlak itu apa? Nek sifat itu gampang hilang. Sifat loman, ya loman, tapi sewaktu-waktu tok. Ya masih dipikir, jika ini benda arek ini. Ya tapi sih ndak gampang mesti dipikir, tapi nek tak kena apa duitku kalau ngakeh kok ndak. Oh ndak wis tak apa-apa tak kena. Lha itu loman, tapi lomannya cuma sifat toh. Sifat itu nemplek gitu. Tapi nek akhlak itu sudah spontan dan otomatis. Tidak usah mikir, tidak usah dipikir. Itu bedanya sifat sama akhlak. Akhlak. Terus kalau ini sudah berhasil kita memakai akhlak, maka kita itu barulah masuk ke pintu gerbang yang besar, yang tidak berbatas. Yang ini dinamakan tajalli. Tajalli. Ini pintu besar. Ya. Ini pintu gerbang besar. Tajalli ini kalau bahasa tasawufnya Tuhan menampakkan diri. Ya, tapi bukan Tuhan. Tuhan itu menampak, bukan. Dalam arti kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, alam gaib Tuhan, dan semua rahasia Tuhan dibuka untuk orang itu. Tidak ada rahasia. Isinya loh mahfuz dibuka kepada orang itu. Ini yang namanya sudah dua tingkat. Tajalli ini ada yang disebut mukasyafah. Mukasyafah itu artinya ditingkat, dibuka selabune, dibuka coro rahasianya Tuhan, rahasia kebesaran Tuhan, alam gaib, bongso sing jeru-jeru nih kok, niku coro umum itu jaling-alingi, ono kebre, ono tendane, niki dibuka, jret, niki jenenge mukasyafah. Aulia-aulia niku, para wali-wali niku mukasyafah. Terus yang nomor 2 dijenengi musyahadah. Musyahadah iki nek cara wong nang omah ngoten nggih, omah ana wong ndek jero omah. Lawange dibuka. Jret, lha niku mukasyafah roh. Teko jaba roh iku. Ana lemarine, ana wonge lungguh, ana anu roh, wong dibuka lawange. Tur nggih padhang. Tajalli niku padhang. Adam. Tatok teko jaba niku jenenge mukasyafah. Nek mlebu nang jero kepethuk ambek wonge sing lungguh-lungguh niku wae teko cedhak malah salaman. Nah iki jenenge musyahadah. Oh, niki bangsa aulia abdal, aulia al-kutub, aqtab, abdal, anjam. Oh, niku jangan dikira itu cuma dongengan itu. Jangan dikira itu kan cuma mitos itu. Itu kan itu sama dengan riwayat cerita 1001 malam itu. Ini panjang aulia yang sudah mencapai tingkat ini. Bukan saja mukasyafah pintunya dibuka, tapi sampai melebu. Dia berhadap-hadapan seperti menerima Hafiz, menerima warid, menerima dawuh lewat malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah di dalam mimpi atau di fil yaqadzah. Seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau cerita 99 kali ketemu dengan Tuhan. Coba. Sampai mau mengatakan Imam Ahmad itu apa? Pembohong. Dia itu jagonya hadis. Dia itu ahli wara, orang yang paling takut. Apalagi orang seperti Imam Ahmad bin itu wara dan khusyuk, alim. Dia bukan saja ahli fikih tapi ahli hadis. Ahli meriksa hadis palsu apa tidak palsu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Muhadditsun kabir. Ini seorang aulia besar. Seperti juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Hanafi radhiyallahu anhu, Imam Maliki, aulia.
Terus di samping beliau-beliau itu, nah ini ceritanya pernah 99 kali Imam Ahmad bin Hanbal itu cerita, saya mimpi bertemu Tuhan. Nah, ini tentu kita tidak bisa tanya bagaimana. Terus malah cerita, wah aku 99 kepethuk pangeran itu gak tahu matur apa-apa. Jarno, kok aku nek ngisi mana aku tak matur. Katanya ya. Betul. Untuk ke-100 kalinya beliau ketemu lagi sama Tuhan. Di situ beliau matur. Matur ya Allah. Ya Allah. Punapa amal sing marekaken kawula teng panjenengan. Dijawab karo Allah. Maca Quran. Terus loh, maos Quran niku napa kedah ngerti maknane? Ora usah ngerti maknane. Ini jawaban Allah kepada pertanyaannya Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah mencapai mukasyafah dan musyahadah. Mulane wong sing seneng maca Quran ojo mamang sampeyan. Senajan sampean ndak ngerti maknane, waduh terus. Itu adalah lebih tinggi daripada buku yang manapun di dunia ini. Karangan profesor yang manapun. Orang wahyu ya, sampean kok dianggap ini kan kalau tidak ngerti maknanya percuma toh. Ya Allah, ini nek maca surat kabar kamu cerita ya. Nah, karena itu jangan mamang. Ini tentang musyahadah, mukasyafah, musyahadah. Ini perjalanan daripada tasawuf secara singkatnya ya. Kalau ini di rumus lain, maka tasawuf ialah iman, Islam, ihsan. Nah, itu tasawuf. Atau dengan rumusan lain yang dinamakan tasawuf ialah menghidupkan sunnatur Rasul. Ya, seperti dawuh itu mau, ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Menghidupkan sunnatur Rasul dalam 3 arti, yaitu memelihara aqwalur Rasul, kata-kata sabda-sabdanya Rasul, 1. Dan kedua, a'malur Rasul, amal-amalnya dilakoni. Yang ketiga, akhlaqur Rasul, memakai akhlaknya. Orang yang berhasil menghimpun 3 Tritunggal ini, yaitu 3I, iman, Islam, ihsan, atau yang 3 tadi, aqwalur Rasul, a'malur Rasul, akhlaqur Rasul, itulah yang dinamakan tasawuf. Sekarang saya tanya kepada diri saya sendiri, apakah ajaran yang begini ini boleh orang Islam mengatakan? Tidak mesti orang Islam harus menjadi atau mengamalkan tasawuf. Nah, saya kira tidak. Tasawuf itu sama dengan fikih, syariat, sama dengan tauhid. Nah, sekarang saya tanya, apa boleh orang Islam tidak memakai tauhid? Boleh. Apa boleh orang Islam itu tidak memakai syariat? Tidak boleh. Hanya begitu juga orang Islam tidak boleh meninggalkan ihsan. Lah perkara kita bisa, ya diusahakan. Perkara ukurannya beda-beda memang. Itu tasawuf kan ilmu nebelih itu, wali-wali. Mau ngangkut mana lah, tidak bisa kalau saya. Loh, bukan wali. Wali itu satu tingkat yang tertinggi. Lah perkara aba-aba seperti kita orang awam ini, ya tidak usah sampai begitu. Ya kita menurut ukurannya lain-lain. Padahal begini lah ya, orang apa aja. Ya. Saya mau tanya, apa boleh orang Islam itu tidak mengerjakan sembahyang? Tentu tidak boleh. Cuma sekarang orang aborigin itu ada macam-macam. Ada yang karena sembahyang dia inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia menjadi orang yang persis tidak mau mengerjakan kejahatan karena sembahyang. Tapi ada orang aborigin sambil nyaut sandal orang. Nah,
Nanti itu bagaimana itu Pak? Lah ya memang sembahyang itu sendiri lain-lain tingkatannya. Ono wong sembahyang sampai diboyoi. Apa perlunya sembahyang? Jarine sing ndak seneng sembahyang. Wong sembahyang isi akeh sing bujuki itu Pak Haji ku, bujuki. Nipu dagang, ya. Lah kok sing de anu de masjid akeh sandal hilang. Apa perlu sembahyang? Nah, ini saya ingat jawabannya almarhum Kiai Abdul Halim Siddiq ya. Waktu nasihat pada satu waktu saya mendengarkan ya. Masih ingat saya. Jawabannya Kiai Halim bagaimana? Begini. Iku jane sing kok sebut nipu, nyolong sandal, sing sembahyang. Itu sing sembahyang oleh itu. Oh, kemana tidak sembahyang jadi ini. Pak itu lah wong sing gak sembahyang nang masjid, gak syukur sandal, sak Quran itu digotong. Ya itu coba apa loh ya agak sudah ya agak. Tadi memang betul. Perkara kita tidak jadi wali ya sebagai wali itu tidak bisa dicari itu. Mau bodoh orang abirit tanya ibang abirit beda apa dong? Ya mau ada cuman lah akhir deh mak abirit deh belajar terus jadi. Dari jawabannya itu sudah salah itu. Sebab wahai itu sama dengan nabi. Itu bukan masuk iktisab, bukan masuk ikhtiar orang. Itu karsana Allah itu. Bodoh orang motong-tong abirit bodoh 10 kilometer. Tapi apa? Tak ada di apa-apa ya sudah nasib itu. Ada. Nah itu memang wali, pangkat wali itu sama dengan pangkat nabi. Bodoh orang pas ingin beli umpamanya koyok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh tahanut, oleh nyepi iku kepingin dadi nabi mboten. Gak ono nabi-nabi sing diangkat iku kepingin mboten. Ditunjuk iya. Wali yo ngoten, wali niku mboten kena didoleki. Nggih, mboten kenek niku. Ya perkara nglakoni, nggih dilakoni. Perkara kok dadi tak dadi niku napa terus e pangeran nggih. Benih keparlo gula benih ngelipur nih kan? Orang yang berjeng menjahadah fina nih kan sejina Allah. Sepateng oleh nabi latihan mujahadah. Karena dia naum subul itu aja gitu. Engkau tak nengku alim tak alim orang. Engkau tak nengku keturunan kiai tak keturunan kiai. Masih tukang redha berjahadah fina. Lana dia naum subulana. Oh nggak? Wow, nggak pacet. Senajan orang yang tak alim, tak benaran kiai, jadi wali bisa. Pangerannya kan tidak terbatas. Beliau kan Tuhan itu orang. Apa kalau orang jadi raja itu harus keluaran sekolahan? Kutu orang kota, kutu orang pinter? Enggak. Orang Allah ngangkat orang tanah. Jangan. Betul pirato bisa. Meneta antara ngaki gak bisa. Tolut. Nah, cerita tolut di Jalut nggih. Lah tolut iku dudu anake penggede, dudu anake pembesar, dudu anak kutha, dudu wong pinter, dudu wong sekolahan, dudu wong tani. Tapi dituding di Allah, akhirnya diangkat jadi presiden, jadi kepala negara. Nah, itu sifat kongangnya Allah, sifat jaisnya Allah, itu terbuka. Niki mengenai soal napa namine ngelakoni niku wau. Pun sakniki sing pokok. Karena itu ya. Wonten niki sabenipun kula balan-balan niki. Niki saya ulangi lagi. Karena itu ada seorang ahli yang memberi definisi, wae keterangan. Apa sing jeneng at-tasawuf? Niki tak tulis. At-tasawuf At-tasawwufu al-khuluqu ma'al khalqi
wasidqu ma'al haqqi. Ini sayangnya tidak diterangkan siapa yang mengatakan ini. Di sini cuma dikatakan qala ba'duhum fi ma'na at-tasawwuf. At-tasawwufu al-khuluqu ma'al khulqi was-sidqu ma'al haqqi. Tapi ini biarpun tidak ketemu sopo sing mengucapkan, wah saya betul-betul terpukau, ibarat orang apa itu mati kutu saya itu. Betul-betul ini tepat kena betul ini. Ya ini tasawuf. At-tasawufu sing jeneng tasawuf iku al-khuluqu, akhlak, berakhlak ma'al khalqi, dengan makhluk. Nah, ini tasawuf. Mula-mula yang pertama kali gitu, yang dilihat dari luar, dari seorang tasawuf, dari seorang Islam yang paripurna, bukan dari ilmunya, bukan dari pangkatnya, bukan dari populer tidak populernya orang itu, tidak dari situ ukurannya, tapi dari akhlak. Bagaimana khuluknya ma'al khulqi ini. Kedua, wasidqu ma'al haqq. Wasidqu bersungguh-sungguh. Asidqu jujur, benar, ya, terbuka, belak-belakan ma'al haqqi, karo Gusti Allah sing bersifat hak, zat yang hak. Al-haqqi di sini ini zat yang hak. Nah, mulane tasawuf niku nek digumbleng diringkes nggih niki wau. Duwe jalur dua. Punya ibarat pisau, matanya itu ada dua. Satu kepada makhluk, dua kepada Khalik, kepada zat Allah yang hak. Hubungannya kepada manusia ditentukan oleh khuluk atau akhlak. Hubungannya dengan Tuhan ditentukan, ditandai dengan as-sidqu, jujur apa adanya, lugu, terbuka. Kalau orang sudah bisa sampai di sini, orang itu berhak disebut sufi. Sufi. Untuk jelasnya maka di sini saya nanti, sekarang tidak, ini sebagai ajaran yang pertama. Kalau tasawuf saya sebut intinya itu dua, al-faqru, al-iftiqar, dan zuhud, maka akhlak menurut tasawuf itu intinya, sarinya, pokoknya tiga. Insya Allah besok malam berikutnya akan saya uraikan. Sekarang saya sebut saja tiga itu apa. Ini maaf saya pindah ke sana ini, ya. Kalau intinya itu al-faqru, intinya al-faqru atau istiqar. Dan apa? Az-zuhd. Ini pokok isinya ajaran tasawuf. Terus tadi itu ada tiga kelompok yang saya maksud, yaitu inti ini satu, nomor dua akhlak. Nah, akhlak yang menjadi inti ajaran tasawuf, akhlak itu ada tiga. Satu, at-tawadhu. Nomor dua, adamu takalluf. Saya tulis saja dulu.
Nomor 3, ihtimalul adza. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan dalam malam-malam yang akan datang akan saya coba menerangkan tentang 3 pokok dari akhlak di dalam tasawuf, yaitu pertama at-tawadhu. Apa itu tawadhu? Kedua, adamut takalluf. Apa itu adamut takalluf? Dan yang ketiga, ihtimalul adza. Saya kira karena waktunya cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sekarang saya meneruskan keterangan saya tentang akhlak yang dimaksud akhlak tasawuf yang 3 macam ini. Pertama, at-tawadhu. Malam ini saya hanya menerangkan tawadhu supaya jelas. Dalil-dalilnya cuma 1, yaitu lelampah dan tingkah, sifat serta akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Sebab kita mempunyai ajaran seperti kemarin saya tulis itu, ya, yang dijadikan contoh imam di muka adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apanya yang kita pelihara atau yang kita ikuti? Kemarin sudah saya terangkan ada 3, ya. Aqwaluhu, 1, ucapan-ucapan, sabda-sabdanya, hadis-hadisnya, ini aqwaluhu. Ini permulaan berangkat. Terus yang kedua, a'maluhu, amal-amalnya. Apa yang dikerjakan sehari-hari oleh Kanjeng Nabi? Ya, di dalam semua bidang itu, bidang rumah tangga, bidang ibadah, bidang masyarakat, itu a'maluhu, perbuatannya. Jadi kata-katanya, perbuatannya. Lalu yang ketiga apa? Akhlaquhu. Nah, ini akhlak-akhlaknya. Sedang akhlak Kanjeng Nabi itu diterangkan oleh istri beliau, Nyai Aisyah. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu apa? Ya Quran itu. Itu katanya Nyai Aisyah itu. Wah, ini jawaban terlalu ringkas, ya, tapi terlalu panjang itu, terlalu luas itu. Membaca Quran, pas orang ngaji kan, ini benar. Nah, sedang di dalam Quran diterangkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini dalilnya. Nek kon pancen seneng nang Gusti Allah, atuten aku iki, tirun aku iki, Kanjeng Nabi. Ini yang diperintah oleh Tuhan. Qul, terangna Muhammad nang wong-wong Islam iku, ya. In kuntum tuhibbunallaha, nek kon seneng nang Allah temenan, fattabi'uni, melo aku kon, tuten aku, tirun aku iki. Nah, jadi dalilnya tentang akhlak ini adalah berpangkal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengenai tawadhu ini menerangkan begini. Nah, ini betul-betul sudah merupakan definisi daripada yang disebut tawadhu. Bunyinya begini. Tuba liman tawadhu'a
min ghairi manqusah wa zalla fi nafsihi min ghairi maskanah. Ya, ini baiklah saya tulis ini. Aduh. Mana? Oh. Ini hadis tuba, berbahagialah. Tuba liman bagi orang tawadhu'a yang merendahkan diri, tawadhu'a min ghairi, tidak karena mengkosong kelemahan atau kekurangan atau cacat. Dia bersikap merendahkan diri bukan karena ada cacatnya atau kekurangannya. Dia orang baik-baik, orang biasa, cuma merendahkan diri. Tapi kalau ada orang merendahkan diri karena memang cacat, karena apes, itu bukan tawadhu itu. Ya memang rendah itu. Wazalla dan hina, ya merendahkan diri lah. Wazalla dan merasa hina, merasa jelek fi nafsihi, di dalam dirinya. Dirinya merasa banyak kekurangannya. Wazalla fi nafsihi min ghairi maskanah, bukan karena miskin, bukan karena nista, min ghairi maskanah, miskin. Kalau ada orang miskin merasa hina, itu bukan tawadhu itu. Ada orang kaya, orang ganteng, orang pinter, tapi merasa hina, loh itu tawadhu itu. Min ghairi maskanah. Selain ini ada sabda Nabi yang terkenal sekali, yaitu ini: man tawadhu'a lillah, siapa tawadhu'nya itu karena Allah, merendahkan dirinya itu karena memang sebagai hamba dan karena niatnya karena Allah, gitu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah, maka Allah mengangkat derajat orang itu. Rafa'ahu Allah. Oh, rafa'ahu Allah. Rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, tawadhu lillah karena Allah, rafa'ahu Allah, mongko ngangkat ing wong mau itu Allah sapa Allah. Orang itu tidak malah jatuh derajatnya atau turun nilainya, tidak, malah tambah tinggi, malah tambah simpatik, tambah disenangi oleh masyarakat. Ya berarti sebaliknya, kalau orang tak masyarakat tertepak masyarakat tak apa-apa, montas talabus masyarakat pasti geger pangkatnya itu. Jadi man takabbara, ya itu khafadahullah, malah jatuh dia. Sebab apa? Ya memang ini ajarannya. Jadi yang dinamakan tawadhu di sini definisinya, diambil kesimpulannya begini: at-tawadhu'u, nah ini saya tulis di sebelah sana. At-tawadhu'u ri'ayatul i'tidali bainal kibri wad-dha'f. Ini definisinya, ini kesimpulannya.
At-tawadhu yang dinamakan tawadhu riayatul i'tidal, memelihara keseimbangan. Memelihara i'tidal itu apa ya? Tengah-tengah itu. Memelihara tengah-tengah i'tidal, keseimbangan. Bainal kibri, antara sombong, antara raja. Kibru itu kabirun, raja. Bainal kibri wadda'ah, wadda'ah itu rendah. Nah ini definisinya diambil dari sabda Nabi tadi itu. At-tawadhu'u ri'ayatul i'tidali bainal kibri wadda'ati. Sing jeneng tawadhu yaiku ngreksa keseimbangan atau tengah-tengah, sedengan antara gumedhe karo ino. Lah itu tawadhu. Iso ngepas di tengah. Ndak keduren, ndak pengisoran itu. Iso ngreksa tengah-tengahnya, itu tawadhu. Karena itu sabdanya Nabi tadi itu dengan perkataan lain beginilah nek cara gampang ya. Cara kampungan iki. Wong sing ero ukurane dhewe. Lah niku. Dedeke pira meter lho umpamane nggih. Dedeke aku iki sak meter punjul pira? Umpamane swidak, umpamane nggih, 1 meter swidak. Lah nek kula wis ero ukurane enak pun. Napa-napa niku lepas. Pakaiane ukurane ya ngepas, ndak kegedean ya ndak kecilian. Lho, ngreksa tengah-tengah ngepas niku sing jeneng tawadhu. Ngoten lho. Dadi niki nek unine enak, gampang, tapi ngleksanakne niku sing repot. Ya napa sedengan niku sing jeneng sedengan niku ya napa niku sing tak repotan niku. Umpamane sakniki nggih. Ngukur ilmuku iki sepiro. Lho, nek pun ngerti lho, niku ora iso ngarah-ngarah. Aku iki sak temene nek mengenai soal iki gak iso. Tapi ana wong iku wis gak iso somo iso. Ngono, somo iso jan ring Jember. Sok tahu, tak mesetak. Ada orang bicara soal ekonomi ikut. Ya, oh iya, Pas kita bicara soal agama dia ikut. Ada bicara soal politik ikut, bicara soal teknik ikut, soal kesejahteraan ikut, soal kesenian terbang ikut, soal kesidak ikut. Kayak dia itu all round ya, seolah-olah berikuti semua itu. Padahal, nah ini maaf ini, orang agama itu kalau ada orang bicara soal agama, padahal dia ada ngerti agama, cuma ngerti itu konangan benda. Loh, ini kita ngerti apa ini? Malapat nyerapat hadis Quran. Oh ini menurut agama Ambil gelak di ngerti tapi lagi. Buat apa kita itu membuka aurat kita di muka orang-orang itu? Umpamanya saya tak ngerti soal apa namanya ya, soal jaran. Mana? Buat ahli-ahli jaran boleh hadir di sini. Pas saya tak nerang lagi tentang udah bima itu ya Allah. Kelihatan mestanya itu berbeda apa dari makro. Jadi otak kita mau bicara soal buntok penjara, cuma baru sampai buntok sudah mau ikut hadir dengan di tengah-tengah ahlinya sudah. Ini sudah. Padahal dia sendiri merasa, wah saya semua bidang saya bisa. Saya dah gila diam-diam itu aku lihat biarin. Pembaca sepur kepek gitu kan. Cuma tak ada kalah caca orang. Tapi jatuh nilai orang itu.
Tapi kalau dia itu kepes liro, ukurannya malah dihormat oleh orang dia. Iya kan enggak? Dihormat. Saya tidak ngerti ilmu kedokteran, ada dokter apa. Saya di dalam bidang ekonomi, saya dokteran terus. Tapi dalam bidang soal kedokteran saya SD, masuk sekolah dasar. Ada dokter, kita bicara soal ekonomi, dokternya banyak mendengarkan keterangan saya. Tapi kalau sudah mengenai penyakit, saya diem, saya minta keterangan sama dokter. Oh, ini yang cap jempol itu. Saling harga menghargai di situ. Seperti Kiai Khazin sama Kiai Hashim Asy'ari, ya, Tebireng. Kiai Hashim Asy'ari Tebireng, Kiai Khazin Panji, tahu Panji, Siwalan Panji, ya, si Jojo. Ya Allah, terharu kita. Terharu mendengarkan riwayatnya orang dua ini. Bagaimana? Nek wis wayahe Kiai Hashim Asy'ari Tebireng mulang Bukhari Muslim, Kiai Khazin melok jadi santri niku. Coba. Tapi kalau sudah menerangkan soal fikih, ya Hashim mondok nang Kiai Khazin. Coba. Ini. Itu malah tinggi itu. Bukan tambah rendah. Nilainya tidak, malah ini dia orang yang betul-betul. Ya. Ini namanya, justru ini yang disebut tawadhu. Paham sudah ya? Jadi ini cara kampungan, tawadhu itu bukan Anda pasor merendahkan diri, tes-nepes gini itu. Bukan begitu tawadhu itu. Pak bodoh orang jalan di tengah, pak mikir, kita yuk, lebat kiman yuk, lebat senten bagaimana? Baik coba alhamdulillah, bukan begitu tawadhu itu, bukan begitu. Tidak, bukan. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu ada orang ini, ya, soal takwa itu. Ada orang itu monopojeng duduk nunduk, ya, sampai sudahlah. Padahal dia itu belum tua itu, duduk nunduk sampai melekok, dada melekok. Iya pun Kanjeng Nabi. At-taqwa, udah. Takwa itu di sini, bukan di sini, ya. Bukan melekok itu sekedar takwa. Takwa itu di hati. Sesobat. Nyumpul Kanjeng Nabi. Dan kita jangan mengira ya Kanjeng Nabi itu badannya ringkis. Apa guung-guung se begitu gendut. Kanjeng Nabi itu mulai umur 53 justru mulai mimpin perang beliau. Coba gambarkan. Apa tuh kalau uang mimpin perang tak bawa begitu itu, gitu itu nggak bisa. Jangan dibayangkan Kanjeng Nabi itu ringkis. Enggak. Kanjeng Nabi hijrah itu ya, hijrah kan 40 tahun diangkat jadi Nabi, iya kan? Terus di Mekah berapa lama? 13 ya. 40 sama 13 berapa? 53. 53 beliau pindah hijrah ke Madinah. Persis tanggal 17 Ramadan tahun kedua dari hijrah. Jadi umur berapa beliau? Tambah 2. Nah, umur 55 beliau memimpin perang Badar. Di waktu bulan puasa. Coba bayangkan. Apa perang itu akan menang kalau dipimpin oleh orang Seto Ubay atau Onit? Mari, ya ini bukan saya mengkritik. Bukan, ini sebenarnya saya ingin membela Kanjeng Nabi saya. Jangan digambarkan Kanjeng Nabi itu tok pes-nepes, bukan. Umur 55 mulai mimpin perang, coba bayangkan. Ya apa? Oh, mimpin perang untuk jalan ini musuh itu juga tegak. Kan itu mestinya. Masa Allah, tak begitu tapi. Lah itulah ya. Jadi tawadhu itu jangan diartikan keliru. Tawadhu ini pengertiannya itu. At-tawadhu ri'ayatul i'tidal bainal kibri wad dha'f. Ini hakikatnya. Tapi di dalam keterangan-keterangan imam-imam yang lain diterangkan pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini caranya supaya kon iso tawadhu. Ngene. Qala al-Jala laula syarafut tawadhu kunna idza masyayna nahtur. Wa qala Yusuf ibn Asbat, Imam Yusuf bin Asbat pernah ditanya, ma ghayatut tawadhu?
apa sing dijenengi puncaknya tawadhu? Qala jawabnya, antakhruja min baitika fala talqa ahadan illa ra'aitahu khairam minka. Nek kon kepingin takon apa puncaknya tawadhu, yaiku kon nek metu saka omahmu, kon ora kepethuk sapa wae angin kok anggap iku luwih apik timbang kon. Niki. Wah, niki sing angel nih. Nggih. Sampeyan keluar dari Jompok, pas ngira abe setepang cie jalan, anggap gini kan lebih saya tentang sampeyan. Nek ilmu lamun tero nganggo yeneka. Mulan ki melarat, meskipun sedengan melarat tidak remah. Kalau kita keluar, ketemu siapa saja supaya menganggap itu lebih baik dari saya. Tidak remah itu. Padahal biasa tidak begitu biasa. Kan iya toh? Lah neka mutak elat tidak bisa neka. Malah nak gula gelak motor neka demang keterangan nah, jompang. Tapi si melakukan mereka itu sepuluh mutak elat pan berempat terus terang. Manusia mereka pacet botek dari kanak nih apa? Neka kocak naluri, hawa nafsu, naluri ini insting, ya. Mulai lahir project dia itu merasa paling baik, merasa paling produk. Itu sudah semua orang itu tak nampak sudah. Coba lihat anak kecil, sudah anak siapa saja sudah. Apa anak rato, apa anak kuli, apa anak budak, apa anaknya siapa saja. Coba dia ingin menang sendiri apa enggak? Coba ini. Apa ada anaknya orang masih kecil? Coba ini gambarannya ini. Tak usah anak terjoji, anak orang pangkat, tak usah. Anak orang melarat, anak orang sepaling negara anak kene kesa. Coba gua tanya, kenapa bade setero ngalah ke alen atau bekakakan? Lahir bocot alen, menteng kedibi. Napa kedibi? Tak sangane tak pemilu ke tembuk. Mbok ini kalah di wah ngalami setengah mati nang ibu pokoknya dulur-dulur itu nek arep nggak oleh karpe ini tuh bentuk simpen mawon anak sopo mawon lah ini tanda bahwa sifat itu memang dibawa dari rahim. Memang itu bukan nah ini yang harus dilatih itu. Karena itu orang kalau tidak bisa menyadari ini tidak iling nek awak itu lahir nggawa sifat itu ini terus ini hidup terus ini terus karena tidak sadar ya masih kecil tidak apa-apa sih jaring ke anak ya ngalamis setengah mati saya kena dimaaf baru gede tetap aja orang ada cilik. Wah ini yang terus repot sih, kasihan orang itu kasihan sebab ini orang pas terus nih kan tak ngerti ke orang itu pada juga kan pada terus hargai dia pada orang itu kepi pada ajar-ajar cuma berisi pekatan berisi punten kan sini kata terus ini ke akhirnya pas dia Fir'aun guys tidak ramai gambar ke dalam Quran ana rabbukumul a'la mumpun debat itu pun nyuwar gitu kan nyuwar kalau pun tinggi sekali pun gitu. Sebab barang ini kan harus mundur kedua, tak bisa menggambar nyuwar kan? Iya. Mulane Fir'aun itu bareng merasa dia tuh tak tahu loro 40 tahun coba. Tak pesulung sok. Wah, aku lekat duit titisan pangeran, masuk lekat anak putune pangeran, masuk ini aku gitu coba. Lalu 40 tahun, lalu aja tahu coba. Urip seneng terus, keturutan terus. Pasera orang yang tak pas raja. Begitu mak doa mesti raja besar membusung sampai maaf nih kan. Rasa heran lah raja dia wah besar kepala gini kan. Besar kaki, besar perut, besar lengan gini kan. Akhirnya apa besar ucapan, besar ojaan. Padahal mau ojaan eterogi Quran. Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Mungkin kebetulan itu pun na'udzubillah gini. Akhirnya penyuwar di pangeran
Dharma. Iki kan siapa? Mari bacaan rabbukumul a'la perang pasan bi Nabi Musa. Pak etabong guys iki. Etabong akhirnya tenggelam di lautan merah neka. Juga sebenarnya Korun. Korun neka termasuk anak buahnya Nabi Musa yang paling setia itu adalah makmum terus mula pojok. Santren Nabi Musa nih kak. Pengikut itu. Sampai akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, marang-rang saya datang jamaah. Urus bi Nabi Musa. Coba tanya akhirnya, Korun tu dah tak tahu nengal kok. Bila dia semangat tu lah. Wah sekarang mak berkendur itu. Benda kendur di linda benda. Mana kendur? Urus. Urus. Sampai ada tempoh Nabi Musa. Sampai ni tanya aku terus sampai ni gawi Nabi Musa. Lah kepada dia apa dia untuk kita repot. Kepada tu tanda. Ya Allah tanda. Kepada repot. Ibu nanti bin nikah tepat tong-tong ke dia. Wah akhirnya sobung salah keru mereka orang si soki enggak korun. Okay. Sampai ke berake Quran Dharma guys. Usbatun guys Dharma. Mafatihahu seperti ini. Ini kunci itu, kunci dalam lemari dah kau. Mereka buat pasukan sendiri. Jadi ada 1, 2, 3 batalion barisan yang hanya tugasnya itu membawa kunci itu. Dari sukinya gini. Tapi akhirnya TBN ini ke akhirnya pas nyenglah pasti benar masa. Engkau beri kesokian dari Iria. Arya tangga aja engkau arya kelebullah. Mereka pasal jangan ni kesini. Berarti saya nak hati. Saya enggak sampean wah. Kalau saya di dunia sudah diberi begini kekayaan oleh Tuhan, ini artinya saya nanti kalau mati lebih kaya lagi saya. Sebab saya ini kekasihnya Tuhan. Kalau tidak kekasih, masa saya diberi kekayaan seperti ini? Itu Korun. Akhirnya ini siapa kan? Barang tepat upacara apa sih ini? Pada Bunggola. Abah datang telut sini kan dari pangeran, telut sini kan. Pas jauh mah Mabah kecil alershot dia. Bunggola istana anak Aisyah. Fondamennya itu pas ngelorsot ke dalam tanah. Gerak. Terus dia satu genting ini kan. Dimakan oleh tanah termasuk Korun juga. Jadi harta kekayaan karun yang berkamar-kamar ambles di dalam perut bumi. Karena itu disebut harta karun. Harta karun itu artinya harta pendeman yang ada di Walame berdari kekayaannya Korun itu. Jadi kalau ada orang menemukan kekayaan di dalam tanah, itu disebut harta karun. Nah, ini kan sebagai gambarannya. Nah, jadi sekarang soal ini memang sifat watak. Tak usahnya lagi orang membaca benak-benak minta menang hidup itu sudah watak. Coba soalnya kita itu bagaimana ngeluh. Soal gini, kalau sampai ini mengkelero nih, sifat dia merasa lebih baik, dia merasa paling menang, ini ditindas oleh ayahnya, ditindas, akhirnya dia menjadi rendah diri. Ini lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya. Aduh, kok bisa apa kok lain? Ini menjadi putus asa di dalam hidup. Mau usaha, masa bisa saya tak kira bisa soki saya kira. Nah, sambil merek-merek, bangga sekolah aduh saya tak bisa. Jadi saya orang naring putih saya senega sambil shot mulai shot senega. Ini lebih berbahaya ini, tak boleh ini. Jadi orang terlalu sangat tasan yang berbahaya, kemabuan yang berbahaya. Karena itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW
Itu digambarkan di dalam Quran surat Al-Fatah atau surat Muhammad itu. Itu, saudara Magaisa. Masya Allah. Kazar'in kasih. Asyidda'u 'alal kuffar, berapa? Ruhama'u bainahum. Oh, ini tawadhu. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap gagah, tegas. Ayo, tak terletak kon, tak umpal malang kon. Tapi kepada siapa? Kepada kufar, kepada musuh di medan perang. Ayo, ini. Boleh itu. Dokter, santri sini, umat Islam sini, mau apa tak terletak kon kok? Boleh begitu. Tapi alal kufar. Itu sahabat-sahabat Nabi itu, Masya Allah. Kalau malam itu sudah di masjid itu tunduk semua, lelok tapi neng begini, sunyi sepi. Kalau sudah dikiran, Allah, kayak orang lutur, kayak orang sindak diotot itu. Sampai diarani ruhbanun fil layal. Mereka kalau malam seperti pendeta. Tapi luyutun benar, tapi kalau siang seperti macan mereka. Bisa kita seperti itu, mari. Mau lemah enggak pandita, aduh. Allahul lama lu jenikah, tenang. Tapi kalau sudah di medan perang dia, luyutun mereka macan semuanya. Keletaklah itu asyidda alal kufar itu sahabat Nabi itu ya. Ruhama'u bainahum, cinta kasih andap asar nerimo bainahum antara teman-temannya. Itu apalagi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, itu ada penyelidik ini ceritanya ada penyelidik dari Romawi itu kirim orang mata-mata coba selidiki bagaimana itu Muhammad sama sahabat-sahabatnya itu. Ini kok perang kok menang terus. Apa rahasia ini? Coba selidiki kono. Sudah. Ya, nggak pura nyampur. Baru didelok mulai deh laporan. Pun. Pantes nek menang perang gitu. Lho kok? Pun. Kula mboten tahu kata kaya niku pun. Ya apa? Kanjeng Nabi Muhammad iku pun kaya rakyat biasa. Nek wis jagongan ngeten itu gak iso bedakno endi sing Kanjeng Nabi endi sing sahabate. Padha mawon to. Cara-carane iki wis padha. Tapi nek Kanjeng Nabi wis dawuh jarene si laporan iki. Ya Allah, wong sak medhot sak latar ngedingkluk kabeh. Gak ana wong sing wani guneman bisik-bisik mandalan. Kok bisik-bisik? Delok Kanjeng Nabi dak wani, ngangkat mukanya melihat tidak berani. Begini. Sampai dikatakan ka'anna ala ru'usihim tuyur. Seolah-olah di atas kepalanya sahabat-sahabat itu ada manuknya. Karena ada manuk tak kok mek buru begini kabeh. Pikir pernah pilih sekolah pas ngeker burung itu. Nah, begitu sikap para sahabat-sahabat itu kepada Nabi. Tapi ada seorang sahabat yang namanya siapa itu? Abdullah siapa? Waktu pada Paris, Ratu Persia diutus Kanjeng Nabi. Dari muka itu dia tidak turun. Kok tidak ratu kan? Turun. Itu. Jadi baru masuk dari pintunya itu suruh nunduk. Kompornya shot nek melaku. Enggak mau dia. Jalan saja dia tuh. Klak gitu. Itu jalan biasa. Itu untuk raja tuh. Loh. Saya tidak usah begini sama Kanjeng Nabi. Apalagi sama raja ini katanya. Dia raja tapi kan manusia. Masa kurang cukup hormat saya berdiri begini ini. Iya saya mentak mesetak pesan malang kerik. Enggak, aku biasa. Enggak mau dia itu suruh begini berjalan araka itu tanda. Enggak lah biasa. Pedangnya ditaruh. Pedangnya sahabat. Ya sopan itu di muka raja. Enggak bisa. Saya sama pedang ini nyawa saya ini. Jangan tahu suasana perang itu. Pas suruh sabuk di rumahnya musuh. Di paper dari suruh sabuk. Bolanya habis sekarang atau musuh. Oh boleh kempai juga saya. Enggak bisa saya. Ini kelewang
nyawa saya, nggak bisa. Kalau siapa yang ambil pedang saya berarti harus melalui mayat saya dulu. Itu boleh. Ini orang yang kalau bicara di muka Kanjeng Nabi itu nunduk begini. Nah ini laporannya mata-mata itu begitu. Kalau malam seperti pendeta, tapi kalau siang seperti macan. Ini tawadhu. Yang itu tawadhu. Ayat tidak menjaga keseimbangan, tahu di mana dia harus berbuat ini. Lebih dari tawadhu berbahaya, saya katakan. Nek uangku putus asa, rendah dirinya, rumoso dak kanggo, rumoso tak kerdu, bahaya. Itu jadi orang terbuang nanti, kasihan. Tapi sebaliknya orang yang tak mesetak pas pas anaro buku ulala ya berbahaya juga. Cuma berbahayanya lebih kecil daripada yang ini. Kenapa? Bahayanya ini paling kayak kendal orang gitu aja. Tapi mau kecil lecak ini mau tak jokin, tak bisa jokin. Cuma enggak bola saya bicara saja. Benang dasar itu bagaimana benang? Ada ditegakkan itu tak bisa, betul teguk ini kak. Nah, karena itu ini supaya kita itu melatih mulai kecil ya. Anak kecil, anak kita itu harus dilatih. Dan satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, rahmat Allah nih kutu korek. Mau petak di embuk mereka bisa nyetel, insya Allah anak saya. Dharma, apaan ini biasa kerang, kan gila. Kerang biasa kirang dari juga. Orang laki, nih saya laki kerang, saya bine. Saya laki sabar, saya bine kerang berada. Cuma umum loh, saya laki nih kan kerang. Bersuara narajo pak nih pak. Orang laki ini kan pun dewasa suara apa? Itu nih pak. Maharaja. Tapi anak mau wedok masih wis tua isi cilik jan. Nih kan. Terus cilik. Niku nopo perlu nih. Nah, niku satu rahmat Allah niku. Anak ini gitu. Anak ini ku pokoknya digegari bapak terus bayu nang ibu nih. Ngerti lho. Jadi tidak sampai mati anak ini. Ya, lek kegerak disentaki terus, nggih. Akhirnya putus asa, pecah. Ibaratnya kocok pecah. Lalu dikitu terus lho bapak. Nggih. Tapi lek diingetnya tok, nggih, malah dadi tanah lembu mungkin. Kalau ibu belum, iya nak, kon arek bagus, ane ya, seneka suaranya kene, biasa neka. Neka pas setengah kelir neka anak neka, dari seneng lah. Pancen uang ini anak cilik nih. Kon pilih di bapak atau ibu, mesti ibu mesti ayo turu didongengi ya. Apa coba? Ada anggota mas. Anak kemel apa itu? Pipas. Masih tu mengganggu orang tidur ya. Ayo kawan. Mau ambil jaga masih kemek. Si guru tidur jaga. Ngompol mana? Okey, kalah ini kalau. Memang maksudnya Tuhan itu supaya manusia itu hidup tawadhu. Sedengan antara cepitan wong loro iki. Dogone brengose wong tuwa lanang, suarane sing koyo gledek niku arep sundul otak masih tekanan dakwani bapak. Lah, iku wedi. Oke, baik saut tebak pada kita. Nek sang nang brengose bapak aku belain aku. Durung godhone tecute. Tangane bapak iku aku tau gagal tekel kuwi apes. Wedi anake. Nek arep napa niku badhe takabur, badhe gumedhe, badhe menang dhewe wedi. Tapi dheweke niku nek wis ngoten diwisi sampe ibuke. Digedhekno atine mbek ibuke. Jadi mesti ngisep nggih, kempes mlembung malih. Ngoten karena ibuke. Jadi melembung kempes. Akhirnya dadi sedengan ngono lho. Niku nek iso nyetel, nggih. Niki sing nom-nom iki besok nek duwe bojo ben ngerti, nggih. Nah, itu rahasianya kenapa suara orang wedok itu kalau sudah balik tetap saja. Tetap kiri halus malah kadang-kadang tambah api. Tambah api. Mulane nek kon kurang wong wedok menang.
Nek wong lanang coba ditenono. Umur 12 tahun wis mulai sekarang. Wis mulai seturang wis. Wis mulai cara motor wis mulai waktu-waktu. Tambah gede tak berubah. Mulane ahli kurok wong lanang gak awet. Suara apa mana suara rokok, rusak, gak iso musabakoh. Niki wau keterangan tawaduk niku nggih. Dadi nek iso tengah-tengah, insyaallah ini ku maksud. Kalau orang sudah bisa di tengah, dia di mana saja bisa hidup dia. Sebab dia tahu diri, tahu ukurannya di mana saya itu, di sini. Ya, baik. Tak gampang dikertak orang, tak gampang. Dihina orang, tak gampang, ambles. Dibol orang, tak gampang mundur. Wah, dilem orang. Ini cap jempol, ini kiai, Allah ini. Pas begini dah. Sebab saya tahu ukuran saya sendiri. Biar kamu memuji saya, katanya pinter sundul langit. Sebenarnya bukan sundul langit, sundul hubungan. Coba ke hubungan sini ilmu saya. Saya tahu, saya lebih tahu tentang diri saya. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. Nek ono wong nyadat nangkon menengok, mbok menawa bener. Nek tapi nek ono wong ngelem nangkon aminono. Aminono. Iku anggap bedu. Muga-muga pengeleme wong iku muga-muga bener. Senajan aku ora saiki durung bener. Buh, cek lambok sampe cek bagus sampe bagus dak remo pakai tak talah atene kok mau tau kok cemet kok. Ha niku nek ngoten dadi nek ana wong donga nek ngelem sampean amini nggih. Sampean amin ya Allah, amin, amin. Muga-muga kaya niku. Ngoten mawon. Padahal dereng ngoten bisa. Tapi nek ana wong nyacat maidu meneng wae, mbok menawa bener. Ngoten mawon. Nggih, niki amrih ngrumat sing jeneng tawadhu. Sampun semanten niki kan kula kirang langkung nyuwun ageng pangapunten ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.